Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ikhwal persembahan, katanya, "Imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini: Dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mukjizat-mukjizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan. Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik.
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema dari bacaan kita pada hari ini, terkhusus bacaan Injil pada hari ini, adalah Yesus yang berpuasa selama 40 hari lamanya di padang gurun. Dan di sana ia mengalami pencobaan. Maka pada hari Minggu Prapaskah ini, kita juga diajak untuk meneladani bagaimana sikap dari Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Kita tahu setelah dibaptis di Sungai Yordan dan sebelum Yesus melaksanakan tugas perutusan dan misinya untuk mewartakan kerajaan Allah, maka ia berpuasa 40 hari. Tentu kalau kita mengatakan soal puasa Yesus dengan puasa kita tentu tidak sama. Puasa Yesus kita bisa membayangkan ya, 40 hari tidak makan, tidak minum, dan menyepi. Ya, di padang gurun, dikatakan di sini ya, di padang gurun. Beda dengan kita tentunya. Kita puasa ya 40 hari juga, sama. Tetapi kita dengan aktivitas kita. Kita bekerja, kita sekolah, kuliah, dan bermacam-macam tentu kegiatan aktivitas kita. Tidak mungkin ya 40 hari kita kemudian menyepi ya. Semua orang Katolik menyepi sendiri-sendiri, tidak bekerja, tidak sekolah, tidak ngapa-ngapain, ya jelas tidak mungkin. Maka berbeda, jadi saya katakan berbeda. Puasa Yesus dan puasa kita berbeda. Dan puasa kita secara orang Katolik ya, itu jauh lebih enak menurut saya. Dalam hukum gereja kita tahu bahwa puasa orang Katolik itu hanya 2 kali ya. 2 hari, hanya puasanya hanya 2 hari secara hukum gereja, yaitu pada saat Rabu Abu dan Jumat Agung, itu puasa. Kita harus bedakan puasa dan pantang, tentu Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya. Puasanya cuma 2 kali, Rabu Abu dan Jumat Agung, dan itu kita makan 1 kali kenyang. Nah, bukan makan 3 kali tapi 1 kenyang, enggak, 1 kali makan tapi kenyang, itu ya. Seharusnya seperti itu puasanya. Dan 7 Jumat yang lain sampai dengan Jumat Agung adalah pantang. Namun sebagai orang Katolik tentu boleh aja kita mau puasa 40 hari silahkan ya. Mau puasa makan sekali kenyang selama 40 hari juga silahkan. Tentu bukan karena diet ya, tetapi supaya kita sungguh-sungguh meresapkan akan rahmat Allah. Namun yang terpenting sebenarnya saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan kita mau puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum, ataupun 40 hari kita makan sekali kenyang, bukan itu. Atau makan hanya 2 kali puasa, bukan itu yang terpenting. Yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai puasa kita sebagai masa penuh rahmat, masa di mana kita dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi kita. Tentu saja kita boleh aja makan makanan jasmani, boleh aja ya. Kita bekerja, kita belajar, kita perlu makanan sebagai asupan dan nutrisi gizi kita. Apalagi saat-saat seperti ini ya, saat-saat pandemi gini harus banyak makan katanya. Kalau enggak makan tentu akan lemes dan itu akan menurunkan imunitas tubuh kita. Maka kita boleh saja makan, silahkan makan. Namun tentu kita juga enggak boleh melupakan makanan rohani kita. Apa makanan rohani kita? Yaitu sabda Allah. Kita enggak boleh lupa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Sekarang banyak ya renungan-renungan sabda Tuhan di mana-mana. Salah satu yang saya bawa ini adalah juga merupakan renungan-renungan sabda Tuhan. Banyak sekitar kita dan kita bisa merenungkan kapan saja sabda Tuhan, di mana saja. Ya, apalagi sekarang dengan penuh banyak di YouTube dan di mana-mana kita bisa melihat, kita bisa merenungkan, merefleksikan, bahkan tidak harus baca kitab suci, tetapi
lewat YouTube pun bisa. Di kantor, di sekolah, di tempat umum dan sebagainya kita bisa sambil merenungkan sabda Tuhan. Artinya kita mencoba untuk selalu bergaul akrab dengan sabda Tuhan. Kemudian juga dengan berdoa. Kadang-kadang kita lupa akan doa. Setiap pagi kita bangun pagi, apakah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata saya masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan, masih bisa melihat saudara saya, keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, suami atau istri saya. Bersyukur bahwa Tuhan masih mengaruniakan kesehatan dan rahmat kehidupan bagi kita. Dan juga tentunya sebagai puncak dan sumber kita menyantap santapan rohani melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan seperti sekarang. Dengan kita mengingat akan makanan rohani ini, maka kita juga akan melihat bahwa rahmat Tuhan itu begitu besar kepada kita dan memberi kekuatan. Kalau makanan jasmani memberikan kekuatan ya, tentu secara jasmani untuk kita melakukan aktivitas kita, karya-karya kita. Dari makanan rohani menguatkan kita, menguatkan iman kita. Untuk kita semakin hari semakin akrab dengan Yesus lewat sabdanya, semakin hari semakin beriman kepada Dia dan menumbuhkan iman kita pula. Yang berikutnya adalah kita boleh saja tentu bekerja, belajar, mencapai ilmu, mencapai cita-cita setinggi langit, boleh saja. Presiden Soekarno mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, dikatakan demikian. Silahkan kita menggapai cita-cita kita, harapan-harapan kita. Namun tentunya kita tidak boleh lupa untuk kita menyadari bahwa apa yang kita capai, apa yang kita raih saat ini, apa yang kita nikmati saat ini semata-mata juga karena kehendak Tuhan. Kalau Allah tidak menghendaki, tentu tidak tercapai, tidak mungkin dapat kita wujud nyatakan segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Maka bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Ini menjadi ungkapan agar supaya kita sungguh-sungguh mensyukuri rahmat Allah yang begitu indah kepada kita. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa tobat ini kita diajak kembali merefleksikan diri kita, seraya bersyukur karena Allah yang penuh kasih telah melimpahkan berkat-berkat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita dan keluarga kita. Maka mari kita jadikan masa tobat ini sebagai kesempatan bagi kita untuk senantiasa membangun sikap hati kita, merefleksikan kembali sikap hati kita dan niat-niat baik kita, seraya kita mengucap syukur atas rahmat dan kasih dan cinta Allah kepada kita. Dan kemudian kita juga mewujudkan dengan kita mewujudkan kebenaran, kebaikan, keadilan bagi sesama kita. Sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.